Ibadah puasanya Hubabah Nur. Ibu-ibu tahu guru saya Hubabah Nur? Itu ibu-ibu sekalian, seorang perempuan paling ahli ibadah yang pernah saya kenal. Lisannya nggak berhenti zikir, ibadahnya terus sambung. Itu orang ibu-ibu sekalian, sampai orang Tarim yang memang ahli ibadah memanggil beliau dengan panggilan Ubadah Nur, ahli ibadah Nur. Dari ahli ibadahnya itu, orang disebut ahli ibadah oleh ahli-ahli ibadah. Ibu kebayang dong kayak apa ibadahnya. Saya tahun 2021 ikutan Ramadan bersama dengan beliau. Sempat 2 tahun yang lalu. Sempat ikutan ibadahnya beliau di Kota Tarim. Tarawehnya, ibadahnya, buka puasanya bersama dengan beliau beberapa hari. Bu, kita buka puasa sebentaran, Hubabah keluar untuk mengerjakan salat. Ayo salat. Beliau lagi sakit kala itu, Bu. Beliau bilang sama saya, Halimah, saya ini lagi kurang sehat, doain saya. Saya bilang, iya Hubabah, mudah-mudahan Allah sehatkan Hubabah. Nggak tega saya rasanya ngelihat beliau sakit. Segitunya sakit, Bu. Habis sholat maghrib berjamaah, beliau kemudian sholat ba'diyah, sholat awabin 6 rakaat. Sholat tasbih 4 rakaat. Ibu tahu sholat tasbih? Panjang tuh Bu sholatnya. Habis selesai sholat tasbih, beliau qadha sholat. Sampai teman-teman saya itu yang barengan sama saya waktu itu, habis selesai salam sholat lagi, ini sholat apa nih Ustazah? Habis selesai salam lagi, sholat lagi, Ubawa bangun, sholat apa lagi nih Ustazah? Kita yang sehat aja, Bu, ngikutin beliau yang lagi sakit, ngerasa berat. Dan itu segitunya beliau lagi kurang sehat. Kebayang gimana beliau saat sehatnya. Luar biasa. Ahli-ahli ibadah. Menurutmu apakah puasanya Hubabah, Ramadannya Hubabah mirip gak kira-kira pahalanya sama kita-kita ini? Beda apa sama? Bedanya jauh apa dekat? Jauh, gak beda tipis nih Bu, gak beti ini mah. Nggak beda tipis, beda jauh banget, kayak antara langit sama bumi ya Bu ya. Nah gimana ceritanya kalau sampai ibadahnya Hubabah Nur ada juga dalam catatan ibadah kita? Gimana tuh caranya? Bisa kayak begitu? Bisa. Dengan cara ngasih bukaan puasa kepada beliau, dan beliau memakannya sebagai makanan pembuka puasa beliau. Tuh langsung catatan ibadah puasanya Hubabah Nur hari itu ada dalam catatan amal ibadah kita. Masih banyak pertanyaan tentang perempuan yang hutang puasa di tahun-tahun lalu, seperti di tahun 2021. Belum sempat diganti karena entah itu lalai atau terlalu sibuk sampai nggak sempat buat bayar hutang puasa. Itu bagaimana Ustazah? Apa tetap membayar hutang puasa beserta fidyah juga atau bagaimana? Mengenai hutang puasa kamu di tahun 2022 atau bahkan 2021, itu akan jadi hutang yang nanti kamu harus bayarkan selepas Ramadan tahun ini gitu. Artinya nanti nih di bulan Syawal, tuh kamu punya hutang yang Ramadan tahun 2022 berapa banyak. Misalnya yang kemarin Ustazah 7, tapi yang 2021 tuh juga masih punya sisa 3. Oh berarti 10 kan. 10 hutang kamu yang belum kamu bayarkan. Baik, nah sekarang di Ramadan yang sekarang kamu punya hutang berapa? Misalnya 7 lagi. Oke, berarti kamu punya hutang 17. Hutang puasa 17 tersebut itu kamu harus bayarkan selepas Ramadan nanti untuk puasanya. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Kamu punya 11 bulan untuk berpuasa 17 hari. Jangan sampai kamu enggak bayar lagi, jangan sampai kamu masih punya hutang sampai ketika datang Ramadan yang tahun 2024. Teman-teman, ingat,
Ya, jangan sampai kamu masih punya hutang puasa Ramadan ini sampai datang Ramadan yang berikutnya. Begitu. Oke, itu tentang hutang puasanya. Jadi hutang puasanya yaitu hutang puasa yang tahun kemarin sama ditambah hutang puasa yang tahun ini harus kamu bayarkan di 11 bulan yang sesudah Ramadan ini gitu ya. Itu untuk hutang puasanya. Nah, untuk fidyahnya, Ustazah, apakah wajib untuk bayar fidyah? Iya. Untuk tahun yang kamu enggak sempat bayar atau kamu masih berhutang gitu ya, sampai datang Ramadan kali ini, itu kamu kayak semacam dapat denda gitu teman-teman. Jadi fidyah ini kayak semacam denda karena kamu mengakhirkan bayar puasa Ramadan sampai ketemu tahun Ramadan yang berikutnya. Itu kamu kena dendanya. Dendanya berapa? Dendanya itu adalah dengan membayar beras per harinya satu mud ya, satu mud per harinya. Berapa itu satu mud? Satu mud itu kalau dikira-kirakan jumlah pakai kiloan sekarang ya, sekitar 6 ons beras. Sekitar 6 ons beras. Di saat sekilo itu 10 ons beras. Jadi untuk satu harinya tuh nggak nyampe sekilo gitu. Hanya sekitar 6 ons beras. Atau kalau gampangannya gini, bayar zakat fitrah itu adalah 4 amdad, 4 mud. 4 mud itu artinya untuk 4 hari puasa. Ya, kamu yang tertinggal itu kamu mendapatkan dendanya atau fidyahnya berupa 6 ons beras atau 1 mud atau 4 hari sama dengan seukuran zakat fitrah. Sekali lagi saya ulangi, untuk 4 harinya seukuran zakat fitrah. Zakat fitrah 2,5 kilo gitu ya. Nah itu tuh untuk 4 hari kamu berpuasa. Jadi kamu tinggal hitung aja. Kalau 17 ya berarti 4 kali ukuran orang yang bayar zakat fitrah berarti kan selama 17 hari yang kamu berhutang itu gitu. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Nah, dan fidyah ini akan bertambah bersama dengan tahun-tahun yang kamu lewatkan. Jadi kalau misalnya hutang puasa yang tahun 2021 itu kan yang tahun 2022 kamu nggak bayar nih sampai bulan Ramadan yang sekarang, artinya kamu kena untuk per satu harinya 6 ons beras. Demikian pula dengan yang tahun sebelumnya lagi, itu kalau kamu belum bayar maka kena lagi gitu. Kena lagi kalau kamu memang belum membayarkannya. Berarti itu kan kalau misalnya kamu tahun 2022 itu nggak bayar fidyah untuk sisa Ramadan yang belum kamu bayarkan, maka fidyahnya itu akan menjadi bertambah dengan datangnya tahun 2023 gitu. Berarti tinggal dikaliin aja, dikali 2 gitu untuk tahun yang sekarang. Nah kalau tahun-tahun sebelum-sebelumnya lagi ada lagi ya tinggal dikali-kalikan aja gitu. Ini semuanya untuk biar kita lebih berhati-hati sehingga tidak membiarkan puasa kita terus menumpuk tanpa kita bayarkan. Teman-teman saya sekalian, bagaimanapun puasa ini adalah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kamu tidak melunasinya di dunia, kamu akan melunasinya di akhirat gitu. Dan melunasinya di akhirat itu adalah dengan amal-amal ibadah yang lain atau dengan naudzubillah min dzalik gitu kan. Dengan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan di sana berupa kemurkaan karena kita tidak membayarkan hutang-hutang kita sewaktu hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insyaallah, dan mudah-mudahan dikasih kemudahan untuk bisa membayarkan hutang puasa kita di masa-masa yang akan datang.